3 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bahar Smaik ini adalah merupakan doktrin sesat, sekaligus menyesatkan dan membodohi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Satu narasi yang hemat saya pada momentum kali ini penting untuk kita up ke publik ya. Salah satu bentuk penggiringan doktrin yang dilakukan oleh oknum Kelambak Lawi yaitu Bahar Smaik. Saya kira jelas di dalam pengantar video yang saya sematkan di awal, luar biasa, di mana seorang oknum habaib leluhurnya diceritakan secara gamblang seolah-olah itu adalah cerita nyata, padahal khurafat, cerita halu yang mencoba dilontarkan ke publik untuk mendoktrin. Saya kira siapa lagi kalau bukan targetnya adalah para pribumi yang memang selama ini sangat manut dengan label-label cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersematkan di dalam diri Bahar Smaik. Oleh karena itu dengan bebas dia melakukan doktrin, melakukan cerita-cerita khurafat, cerita halu untuk bagaimana supaya orang-orang semakin yakin dengan para habaib bahwa memang betul-betul mereka adalah leluhur-leluhurnya para wali yang melakukan ibadah yang sungguh-sungguh luar biasa kalau kita dengar penjabaran atau penjelasan daripada Bahar Smaik. Coba kita simak seperti apa videonya. 3 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuh pakai wudu isya. Al-Imam Muhammad Maula Dawilah 15 tahun salat subuh pakai wudu isya. Bisa kamu mengikuti amalan yang Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wa la naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuh pakai wudu isya. Al-Imam Muhammad Maula Dawilah 15 tahun salat subuh pakai wudu isya. Bisa kamu? Saya kira jelas ya, yang disampaikan oleh Bahar Smaik ini adalah cerita halu yang tidak boleh kita percaya begitu saja. Dan ini adalah kebohongan yang nyata, karena bagaimanapun juga sangat tidak masuk akal dan sangat tidak rasional ada orang yang sampai 30 tahun tidak tidur hanya karena melihat katanya surga di sebelah kanan, melihat neraka di sebelah kiri. Selama 30 tahun tidak tidur, dan ada juga usia 7 tahun dalam 1 rakaat bisa menyelesaikan 30 juz sekaligus. Nah, ini kan luar biasa membodohi umat. Ada juga yang sampai 40 tahun pada saat melakukan salat subuh itu hanya 1 kali berwudu, yaitu pada saat salat isya. Selebihnya itu tidak berwudu lagi. Itu sampai 30 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan ada 17 tahun katanya. Nah, cerita-cerita halu seperti ini, inilah yang dijajalkan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini ya.
dan tentu banyak yang percaya. Kenapa? Karena label sematan cucu Rasulullah pada diri Bahar Smaik ini yang kemudian secara tidak langsung membuat orang-orang semua para manut dengan apa yang disampaikan oleh Bahar Smaik. Karena itu diskursus nasab soal Kelambak Lawi ini yang tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kira memang adalah hal yang wajar oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani kalau ini dibongkar ke permukaan. Dan sampai hari ini narasi yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai salah satu bentuk penelitian ilmiah, tak satu pun dari kalangan Balawi yang bisa menangkis itu. Dan bahkan mereka tidak bersedia melakukan tes DNA. Ini bukti nyata bahwa memang mereka bukan suriat Rasulullah. Dan sebaiknya ke depan penyesatan-penyesatan seperti ini jangan lagi ada oknum-oknum Balawi yang melakukan itu, karena pasti orang-orang pribumi khususnya orang Islam Nahdien tidak akan percaya lagi. Kenapa? Karena sudah tersebar bagaimana terputusnya nasab mereka dan bagaimana keahlian mereka mengkerangkeng umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang selama ini modalnya hanya dua, kalau tidak cerita halu ya doktrin dengan menggunakan nasabnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.